Halo guys, balik lagi nih. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, seperti biasa di hari Jumat, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Perfect World episode 283 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan pose ban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Sambil meminta si bocil untuk terus berada di dekatnya, King Si Hao akhirnya tiba di puncak gunung teh pencerahan Dao, sehingga membuat para generasi muda klan Kaisar ataupun klan Raja hanya bisa terdiam melihat kemunculan King Si Hao. Pasalnya dia telah membunuh seorang menantu garis klan Raja Merah. Meskipun di momen ini, pelayan Cimen Hong terlihat memprovokasinya dan mengatakan para tuannya cuma memakan beberapa anak kecil, tetapi kenapa Si Hao menimbulkan masalah besar? Oleh sebab itu, dia memintanya untuk menyerahkan diri dan menerima hukuman mati dari klan Kaisar. Tapi sayangnya, Huang tidak memperdulikan hal tersebut dengan alasan kalau manusia dilahirkan dari ibunya, sedangkan iblis dilahirkan dari ibu iblis. Percakapan tersebut lantas menarik perhatian Ci Meng Hong. Dia memanglah memiliki niat untuk membunuhnya, tapi karena para Supreme Being dari klan Kaisar selalu saja menghalangi rencananya, namun dengan adanya alasan tersebut, Men Hong berniat untuk balas dengan dendam keluarganya, sehingga duel baku hantam tidak lagi bisa terhindarkan. Belum sempat terjadi adu kodam, senior Mo Kiat lantas menghentikan pertarungan dan menegaskan jika mereka berdua masih bersikeras bertarung, maka dia meminta kedua orang tersebut untuk pergi meninggalkan area puncak gunung. Pasalnya jika mereka sampai merusak pohon teh pencerahan Dao atau membuat semua orang kehilangan peluang hari ini, ditakutkan bisa memancing amarah para leluhur kuno. Merasa ucapan ini memanglah benar, Meng Hong bersama King Si Hao lantas menyudahi pertarungan tersebut. Bahkan di waktu bersamaan, suara misterius pohon teh pencerahan Dao meminta semua orang untuk mempersiapkan diri, serta memulai ronde pertama. 你见过类似的灵根？和那株仙药真像。Si Hao mengatakan, pohon ini mengandung esensi zat abadi yang bisa dijadikan sebagai bahan racikan obat dan lebih cocok untuk pencerahan Dao. Meskipun Mo Qian membenarkan ucapan Si Hao, serta memanglah masih ada akar spiritual langit dan bumi, hanya saja dia tidaklah mengetahui pohon tersebut terlahir seperti dalam legenda kuno, di mana dulunya akar spiritual memasuki daftar 3 besar terkuat. Inilah yang menjadi alasan kenapa Si Hao menganggapnya sangatlah cocok untuk pencerahan Dao. Namun saat ini, pohon teh pencerahan hanyalah setengah dari akar spiritual. Penjelasan barusan lantas mengejutkan Si Hao dan beranggapan seandainya pohon teh pencerahan Dao ini adalah tanaman spiritual yang utuh, kemungkinan besar kemampuannya setara dengan penciptaan langit dan bumi. Belum sempat memikirkan hal itu lebih jauh, penghalang abadi mulai terbuka, sehingga menandakan semua orang di luar pembatas diperbolehkan mengambil satu helai daun, serta meminumnya demi mencapai pencerahan Dao. Tidak ingin melewatkan peluang tersebut, semua orang lantas mengerahkan seluruh kekuatan untuk mendapatkan sehelai daun. Di saat para generasi muda berhasil melakukan proses penyerapan teh pencerahan Dao, King Si Hao terlihat menggunakan teknik Buddha perang untuk memetik selai daun teh miliknya. Meski ada ketiga orang mencoba untuk merebutnya secara paksa, namun dengan perbedaan kekuatan, Si Hao mampu mengatasi para kroco tersebut.
Kejadian barusan kembali mengejutkan pelayan Meng Hong. Dia menegaskan jika Huang telah membuat onar di acara konferensi teh pencerahan Dao. Tapi Si Hao yang udah kesel banget sama ini orang tanpa basa-basi langsung melepaskan serangan. Meski pada awalnya Chi Meng Hong berhasil memblokir serangan tersebut, hanya saja tindakan ini tidaklah bertahan lama. Pasalnya gacuan kalian tidak lagi bisa menahan dirinya, bahkan membunuh pelayan tersebut dengan satu kali serangan. Kematian sang pelayan jelas memancing amarah Chi Meng Hong. Dia berambisi untuk memenggal kepala Huang. Pasalnya, orang generasi pertama seperti ini pastilah memiliki rasa jauh lebih nikmat dari yang lain. Bukannya gentar mendengarkan ancaman tersebut, King Si Hao justru menerima tantangan tersebut dengan alasan kalau Meng Hong adalah generasi muda klan kaisar yang akan tewas di tangannya. Tapi... Bersama dengan kemunculan salju keberuntungan ilahi, suara misterius meminta Si Hao untuk menyeduh daun teh. Ucapan tersebut lantas mengingatkan Si Hao dengan sebuah kabar, di mana setelah mendapatkan sehelai daun, seseorang dapat melihat peluang cerminan Dao Agung yang paling dekat dengan kultivasi seseorang. Oleh sebab itu, dia segera meminum teh tersebut. Dan ternyata khasiat dari teh daun ini mengandung energi primordial, serta membantunya dalam pemahaman tentang Dao Agung. Setelah ronde pertama berakhir, suara misterius kembali mengatakan, para generasi muda diperbolehkan mengambil daun tanpa batas, namun semua itu bergantung kepada kemampuan dan takdir masing-masing. Meski semua orang tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut, bahkan satu persatu mengerahkan semua kekuatan mereka. Tapi sayangnya, hal itu masihlah tidak membuahkan hasil. Pasalnya menurut Si Hao, penghalang cahaya tersebut jauh lebih kuat dari sebelumnya, sehingga dia segera mengeluarkan artefak kolam petir untuk membuat celah. Tidak ingin semua orang mengambil peluangnya, bahkan menghancurkan penghalang saja tidak bisa. King Si Hao kembali menggunakan kolam petir untuk mengambil sehelai daun teh. Meskipun Si Hao menyadari jumlah daun yang diambil tidak terbatas, namun setiap kali penghalang cahaya dibuka, aturan hanya memperbolehkan setiap orang mengambil satu helai daun. Fakta ini jelas membuat Si Hao memahami satu hal, kalau semua ini hanyalah sebuah ujian, dan mungkin simbol penjaga altar merupakan sebuah rancangan dari seseorang abadi. Oleh sebab itu, dia kembali menggunakan kolam petir untuk memastikan dugaannya. Tepat di saat para generasi klan kaisar merasa puas dengan hasil mereka, Si Hao terlihat menggunakan teknik andalan untuk merampas semua daun teh pencerahan semua orang. Kejadian barusan lantas membuat berbagai pihak bertanya-tanya dan menegaskan jika dia hanyalah rakyat jelata dari 9 langit. Bahkan tanpa adanya dukungan dari para master abadi, Si Hao tidaklah mungkin bisa berbuat seenak jidat. King Si Hao lantas menanggapi ucapan tersebut. Selain berharap mereka terus mengganggunya, mereka juga secara diam-diam berniat menghentikan niatnya untuk memetik teh, sehingga para generasi muda haruslah membayar hutang tersebut. Kemudian menggunakan energi yin yang untuk memberikan serangan kejutan. Tanpa basa-basi, King Si Hao terlihat menantang Chi Meng Hong baku hantam. Pasalnya dia sudah menahan diri untuk memukulnya. Meski di awal pertarungan, Meng Hong berhasil mengimbangi pergerakan Si Hao mengandalkan serangan dekat untuk bertahan. Hanya saja tindakan ini tidaklah bertahan lama, di mana gacuan kalian mampu memaksa Chi Meng Hong menggunakan bentuk sejati dari jiwa primordial binatang waktu.
sehingga duel sengit ini akan berlanjut di episode nantinya. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Dong Gua Perfect World episode 283 ya guys ya. Sedangkan untuk kelanjutannya seperti biasa kita akan bahas di hari Jumat. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. Like Cupid, I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free.